Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun harus sesuai dengan perintah Tuhan. Yang menjadi patokan bagi mereka untuk bergerak adalah tiang awan atau tiang api. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun tahu apa maksud dan rencana Tuhan melalui bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-10. Kita akan langsung melihat ayat pertama dan kedua dari Bilangan pasal 10 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat." Perhatikan bahwa kedua nafiri ini digunakan untuk menggerakkan bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Dan selanjutnya ayat 3 dan 4 dikatakan, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Saudaraku, tiupan satu nafiri itu akan mengumpulkan para pemimpin. Ini mengingatkan kita bahwa akan ada sangkakala terakhir bagi gereja. Dan menurut saya, sangkakala terakhir itu merupakan suara Kristus yang merupakan panggilannya yang terakhir. Dan pada waktu sangkakala terakhir, Tuhan Yesus akan memanggil gerejanya dari dalam dunia. Dan satu sangkakala tunggal yang merupakan suara Tuhan Yesus itu akan membawa orang-orang percaya kepadanya. Inilah yang kita sebut sebagai pengangkatan gereja. Kemudian saudaraku, Bilangan 10 ayat 5-7 mencatat, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Perhatikan di sini, nafiri-nafiri tersebut digunakan untuk membawa sejumlah besar orang ini untuk menandakan pembentukan untuk mengadakan perjalanan di padang gurun.
Kemudian ayat 9 dikatakan, "Dan apabila kamu maju berperang di negerimu, melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu." Semua manfaat lain dari penggunaan nafiri ini ialah meniup tanda peringatan untuk berperang. Dan kemudian saudaraku, ayat yang 10 menyatakan, "Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa nafiri-nafiri ini dibuat untuk menyuarakan panggilan bagi suatu umat yang telah ditebus. Ini merupakan cara Allah menggerakkan mereka di dalam pengembaraan di padang gurun. Nafiri-nafiri ini digunakan sebagai suatu cara untuk memberi tanda kepada umat. Selanjutnya saudaraku, firman Tuhan mencatat, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Saudara, bangsa Israel telah berada di Sinai hampir selama setahun sambil memperoleh hukum Taurat dari Allah. Petunjuk-petunjuk bagi nafiri perak ini diberikan dan nafiri-nafiri ini telah dibuat. Dan kini ketika nafiri-nafiri itu ditiup, maka anak-anak Israel mulai pengembaraan mereka di padang gurun. Dan dalam pasal ini, petunjuk-petunjuk juga diberikan secara rinci. Marilah kita kembali sejenak kepada rencana perkemahan yang kita peroleh dalam pasal 2. Ingatlah bahwa keluarga-keluarga Lewi itu berkemah di sekitar kemah suci. Musa dan Harun sendiri itu berada di sisi timur, Bani Merari di sisi utara, kemudian Bani Gerson di sisi barat, dan Bani Kohat di sisi selatan. Dan kemudian saudaraku, perkemahan ke-12 suku itu berada di sekitarnya. Suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon itu berada di sisi timur, kemudian suku Dan, Asyer, dan Naftali itu berada di sisi utara, dan selanjutnya suku Efraim, Manasye, dan Benyamin itu berada di sisi barat, dan yang terakhir suku Ruben, Simeon, dan Gad itu berada di sisi selatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu pagi, umat Israel ini bersiap untuk berangkat karena tiang awan itu sudah terangkat. Lalu apa yang dilakukan? Kemah suci akan dilepaskan dan waktunya tiba untuk bergerak. Lalu apa yang lebih dahulu mereka lakukan? Musa dan Harun akan memberikan tanda dan nafiri perak ditiup untuk menyampaikan tanda bahaya. Dan kemudian siapa yang harus bergerak terlebih dahulu? Keluarga Kohatlah yang menggotong tabut perjanjian itu bergerak di depan. Tabut perjanjian memimpin pengembaraan di padang gurun. Saudaraku, Kristus juga memimpin gerejanya melalui pengembaraan di dunia ini. Tabut perjanjian itu merupakan sebuah gambar dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, nafiri pertama itu menempatkan Musa, Harun, dan juga tabut perjanjian di depan. Kemudian ketika nafiri ditiup sekali lagi, dan suku Yehuda bergerak dari sisi timur dengan suku Isakar dan Zebulon bergerak dengan suku Yehuda di bawah panjinya. Dan setelah mereka barulah Bani Gerson dan Merari membawa bagian dari kemah suci. Mereka membawa barang-barang yang lebih berat, seperti papan-papan dan tiang-tiang dan penutup-penutup. Dan kemudian selanjutnya nafiri ditiup lagi,
dan di situ suku Ruben, Simeon, dan Gad akan bergerak keluar berbaris di bawah panji Ruben. Dan ketika nafiri ditiup kembali, maka Bani Kohat akan mengikuti mereka. Mereka membawa semua perabotan kemah suci, kecuali tabut perjanjian yang telah diangkat terlebih dahulu di depan barisan. Dan saudaraku, semua perabotan itu diperlengkapi dengan tiang-tiang dan Bani Kohat menggotongnya di pundak mereka. Selanjutnya nafiri ditiup lagi dan suku Efraim pun bergerak keluar bersama dengan suku Manase dan Benyamin di bawah panjinya. Dan akhirnya saudara, suku Dan bergerak keluar dengan suku Aser dan Naftali di bawah panji suku Dan. Selanjutnya bagian terakhir adalah campuran orang banyak, yaitu orang-orang hasil pernikahan campur antara orang Israel dengan orang Mesir. Mereka tidak tahu apakah mereka seharusnya tetap di sana atau pergi. Masing-masing berada dalam kebingungan. Saudaraku, apakah Anda perhatikan bahwa nafiri itu ditiup 7 kali? Dalam kitab Wahyu, ada sangkakala yang ditiup 7 kali. Dan ketujuh sangkakala itu berkaitan dengan anak-anak Israel. Peniupan sangkakala dalam masa kesusahan besar akan menggerakkan anak-anak Israel dari seluruh penjuru bumi untuk kembali ke tanah perjanjian. Ada banyak orang yang berupaya menghubungkan sangkakala terakhir yang disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dengan sangkakala terakhir yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa gereja akan melewati masa kesusahan besar. Akan tetapi saudaraku, sangkakala terakhir yang disebutkan dalam kitab Korintus itu merupakan suara anak Allah yang dirinci dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana firman Tuhan katakan, sebab pada waktu aba-aba diberi pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan, suara Yesus terdengar seperti suara penghulu malaikat dan seperti suara tiupan sangkakala. Kita tahu hal ini karena dalam Wahyu 1 ayat 10 dan 17, Yohanes menulis, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang dilihat Yohanes ketika ia berpaling untuk melihat siapa yang telah berbicara kepadanya? Yohanes melihat Yesus yang sudah dimuliakan, Imam Besar Agung kita. Kita melihat di sini bahwa suara Yesus terdengar seperti sangkakala. Suaranya akan membangkitkan orang mati dan mengubah tubuh yang fana dari mereka yang masih hidup ketika Yesus datang kepada gerejanya. Suara sangkakala bagi gereja ialah suara anak Allah. Suara nafiri atau sangkakala lah yang menggerakkan mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Dan suara nafirilah yang akan membawa mereka dari padang gurun dunia ini kembali ke tanah perjanjian. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Saudaraku, di sini kita telah mencatat suatu pertemuan dengan mertua laki-laki Musa dan undangan Musa kepadanya. Hal ini tentu saja dapat diterapkan dengan gereja. Kita adalah orang-orang asing dan peziarah yang berjalan dalam dunia saat ini. Di sini kita tinggal di padang gurun,
namun kita sedang dalam perjalanan menuju hadirat Tuhan Yesus Kristus. Undangan kita ialah undangan yang sama yang diberikan Musa, yaitu ikutlah bersama-sama dengan kami. Jika Anda bukan seorang anak Allah dengan iman dalam Yesus Kristus, Anda dapat bergabung dalam pesta tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jika Anda memandang diri Anda sendiri sebagai seorang berdosa dan Anda membutuhkan seorang juru selamat, maka tidak ada jalan lain selain berpalinglah kepada Yesus dengan iman yang sederhana dan percayalah sungguh-sungguh kepada Dia. Bergabunglah dalam barisan itu, karena ini adalah sebuah barisan keselamatan, sebuah barisan penebusan. Ini adalah barisan yang menuju ke Sion surgawi, kota Yerusalem yang akan turun dari Allah yang berasal dari surga. Dipuja seperti seorang mempelai laki-laki bagi mempelai perempuan. Kemudian saudaraku, ayat 30 dan 31 firman Tuhan mencatat, tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada saudara-saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami." Saudaraku, di sini saya tidak begitu memahami Musa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Allah telah menyatakan dengan jelas kepada Musa bahwa tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari itulah yang akan membimbing mereka, dan bahwa tabut perjanjian pun akan memimpin mereka. Kedua-duanya ini berbicara tentang Kristus. Ia adalah sang pemimpin. Tetapi kini kita melihat bahwa Musa justru menyarankan kepada mertua laki-lakinya Hobab bahwa ia butuh kehadiran mertuanya untuk memimpin mereka. Memang, Hobab dibesarkan di padang gurun Median. Ia seorang Median dan ia pasti mengenal daerah itu. Ia dapat menjadi penolong yang hebat. Tetapi Anda lihat, mereka tetap tidak boleh bersandar pada cara-cara alami saja. Hobab tentu saja tidak tahu cara yang diinginkan oleh Allah. Sayangnya saudaraku, gereja senang mendengarkan suara para pakar, orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan rohani daripada suara Tuhan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah gereja banyak kali dibawa masuk ke jalan yang salah. Sungguh suatu tanggung jawab yang besar ditumpukan pada para pemimpin gereja masa kini, para pendeta dan juga pejabat gerejawi. Saudara, apakah Anda yakin Kristus adalah kepala dari gereja Anda? Apakah Anda yakin bahwa Yesus sedang memimpin dan membimbing Anda? Atau apakah Anda sedang meminta beberapa orang untuk datang dan memimpin Anda? Musa melakukan kesalahan di sini. Memang, Musa dapat saja melakukan kesalahan. Ia adalah seorang berdosa. Dan hal yang menarik ialah Musa mencatat kesalahannya sendiri. Kemudian bilangan 10 ayat 33-34 mencatat, "Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan." Perhatikan, kini mereka berada dalam perjalanan. Allah sedang memimpin mereka. Allah sendiri sedang menyelidiki tanah tersebut. Tidak dibutuhkan seorang mertua laki-laki Musa untuk melakukan penyelidikan bagi mereka. Dan selanjutnya dikatakan, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak
dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelaslah di sini bahwa Musa melakukan ritual doa yang sangat sederhana seperti ini setiap pagi dan sore ketika mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Lalu sekarang kita memasuki bilangan pasal 11. Kita akan mendapati bahwa ketika masalah muncul, orang mulai bersungut-sungut. Sebagaimana bilangan 11 ayat 1 mencatat, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudaraku, setiap kali bangsa Israel mengeluh, kemuliaan Tuhan muncul. Tuhan tidak senang dengan sungutan dan keluhan mereka. Tuhan tidak berkenan dengan banyaknya kritikan, keluhan para orang kudus dewasa ini. Mereka terus-menerus mencari kesalahan dan tidak suatu pun yang memuaskan hati mereka. Allah tidak menginginkan hal itu Anda lakukan. Yang Allah inginkan adalah Anda menjadi orang Kristen yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Selanjutnya, bilangan 11 ayat 2 dan 3 mencatat, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kini ada apa di balik keluhan itu? Siapa para pembuat keonaran ini? Ayat yang keempat dari bilangan pasal 11 ini mencatat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang memulainya? Ini adalah kumpulan campuran orang banyak. Anda masih ingat bahwa campuran orang banyak adalah mereka yang tidak jelas akan identitasnya. Mereka tidak dapat bergabung dengan salah satu suku bangsa. Mereka tidak dapat menyatakan silsilah mereka. Mereka tidak yakin apakah mereka seharusnya bergabung dengan perjalanan padang gurun atau tidak. Mereka adalah benar-benar hasil dari pernikahan campur. Mereka masing-masing memiliki salah satu orang tua di Mesir dan kemudian pasangannya di perkemahan orang Israel. Mereka serupa seperti orang Mesir dan mereka juga mirip dengan orang Israel sehingga ingin bergabung dalam pengembaraan di padang gurun. Saudaraku, kita memiliki orang-orang seperti ini dalam gereja kita pada saat ini. Mereka sebenarnya ingin berbaur dengan orang gereja dan pergi ke gereja. Mereka ingin juga hidup bermoral dan menjalani kehidupan yang menonjol. Jadi, mereka bergabung dengan sebuah gereja. Kemudian sepanjang minggu, mereka berbaur dengan dunia. Mereka akhirnya menjadi tidak yakin bahwa mereka sudah mengalami kelahiran baru, karena mereka tidak mengetahui silsilah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman pelayanan saya, pembuat onar yang sesungguhnya di gereja manapun ialah orang banyak yang tidak jelas identitasnya. Mereka adalah para pengembara dunia dan orang-orang gereja. Mereka suka mengadakan pesta gerejawi, tetapi tidak menyukai pemahaman Alkitab. Mereka tidak begitu yakin dengan apa yang mereka percayai. Mereka tidak pernah merasa bahagia, sementara yang lain benar-benar memperoleh berkat rohani. Mereka merasa tidak nyaman berada di dalam gereja, tetapi mereka juga merasa tidak nyaman ketika berada dengan kehidupan di dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba sekali lagi mau berdoa untuk setiap pendengar-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Engkau juga menolong mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan. Sehingga para pendengar firman-Mu ini juga boleh semakin hari boleh semakin mengerti dan memahami akan kasih setia Tuhan, akan kuasa Tuhan yang begitu nyata, yang dapat memberikan jalan keluar, bahkan dapat menyembuhkan mereka dalam setiap apa yang mereka alami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.